الذي هدانا وأسمعنا وأعطانا وأجلسنا في هذه الليلة لاستماع قصة الإسراء والمعراج. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para imam, para asatidz, para tokoh masyarakat, terkhusus panitia penyelenggara Dzikra Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Isra wal Mi'raj wa bi sahibil Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan berkah Isra Mi'raj dan beliau Nabi Muhammad selaku yang diperjalankan di dalam Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Dalam keadaan siha wal afiyah di dini wa dunia wal akhirah wa husnul khatimah wa naili syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nanti di hari kiamat kita tidak akan henti-hentinya berterima kasih kepada orang yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan. Penyelenggara Isra Mi'raj, panitia penyelenggara Isra Mi'raj, panitia majelis taklim, panitia majelis zikir, panitia Maulid Nabi, panitia nuzulul Quran, panitia acara tahun baru Islam, panitia dalam hal-hal mengumpulkan orang dalam kebaikan, maka kita akan berterima kasih sebanyak-banyaknya dengan sungguh-sungguh di hadapan orang yang telah mengumpulkan kita dalam acara ini. Karena menciptakan wadah kebaikan inilah, membangun tempat sarana kebaikan, mengumpulkan orang di dalam kebaikan, adalah salah satu tanda orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita hadir malam ini ada panitia penyelenggara mengadakan Isra Mi'raj, berarti mengadakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Mengadakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah berarti pasti berhubungan dengan Allah. Bila berhubungan dengan Allah dan Rasulullah berarti tidak keluar daripada Al-Quran wa Sunnah wa ijma'il ummah wa ijma'ul a'immah, tidak keluar daripada pendapat ulama, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, berarti maqbulan indallah, berarti acara ini diterima di sisi Allah. Dan kita mengharap mudah-mudahan acara yang singkat ini kita bisa membawa pulang manfaat dan keberkahan yang bisa kita amalkan dalam sehari-hari.
berfirman di dalam Al-Quran sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai syahid diperjalankannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip di dalam Al-Quran, telah dilantunkan oleh Ustadz kita, telah melantunkan ayat suci Al-Quran tadi. Dengan hikmah kita mendengar, dengan khusyuk kita merenungi makna yang diucapkan. Karena inna sima'al Quran dawa'un liman sami'a. Nah, mendengarkan Al-Quran adalah obat bagi yang mendengar. Kalau kita bersungguh-sungguh mendengarkan Al-Quran, maka sungguh Al-Quran itu menjadi obat bagi segala penyakit hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya adalah rahmat dan obat bagi yang mengamalkan. Di sini yang hadir bahasa Bugis atau Makassar? Makassar bisa di Bugis juga? Makassar juga bisa? Alhamdulillah ala hadhihi nikmat. Segala puji bagi Allah atas nikmat ini. Nah, termasuk nikmat itu adalah mengetahui bahasa orang. Nanti dari segi bahasa atau nampak tolo-tolo. Mengerti bahasa orang, mengerti bahasa kita sendiri terutama. Karena sudah banyak orang juga malu-malu berbicara dengan bahasa sukunya. Sudah berlagak orang Jakarta padahal pemahaman suci. Harus bangga kita punya suku. Di dalam suku itu kita dibina dalam lingkungan NKRI Republik Indonesia. Alhamdulillah kalau bisa bahasa Makassar, karena saya bisanya bahasa Makassar. Bahasa Bugis, kamu tapi CB. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebelum Nabi diperjalankan, tepatnya 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Jami Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Dhalam, di dalam syarah komentar dalam kitab Aqidatul Awam, dikarang oleh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab itu, ketika Allah mau hendak memberikan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, mau memperjalankan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, oh Jibril, idhab ilal jannah, berangkat ke surga. Jibril ke surga. Wa khudil buraq, ambil kendaraan yang ada di surga bernama buraq. Wadhab ila Muhammad, kemudian kau berangkat ke Muhammad, jemput dia, bawa dia untuk melihat kebesaran kami. Berangkat Jibril dari surga ya, mencari dan namanya kendaraan bernama buraq. Dulu Indonesia punya buraq, sekarang sudah tutup perusahaan, ya, bangkrut. Dengan ini aja pesawat buraq. Pesawat buraq ada, dulu ada yang pernah naik buraq. Nian Dini yang pernah mencicipi naik pesawat buraq. Tidak ada. Saya juga tidak pernah. Tapi dulu ada namanya pesawat buraq. Sekarang sudah tidak ada. Khudil buraq, Jibril berangkat ke surga, Ali buraq, jemput Muhammad, angkat dia,
bawa dia ke langit untuk melihat sebagian daripada kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Jibril dari surga ya, sini. Para arba'ina al-faburah. Ya tahu Nabi Riyadil Jannah. Sampai di surga, kagetnya Jibril, nah ini ternyata di surga ini yang 41 bro. Ini yang 41, 40.000 jumlahnya bro. Nah, karena Jibril kira ada 41. Yang mana yang mau dipakai jemput ini? Yang dibutuhkan hanya satu, yang ada 40.000. Kita tahu burung ini salah satu kendaraan di mana dia memandang, maka disitulah langkahnya akan jatuh. Kemudian jauh sini sampai di sana pandangannya, maka di situ langkahnya jatuh satu kali. Jadi burung. Diperhatikan oleh Jibril 41 kira kualin bagian jumpa Nabi Muhammad SAW. Para afihim burakan munakisuna ru'usa wa fi ainaihi tasilu dumu'. Diperhatikan oleh Jibril dari 40.000 burak ada satu burak menyendiri. Ini 41 burak digembalakan memakan tanaman yang ada di surga. Ada satu burak justru munakisan rasa, dia tundukkan kepalanya dan di matanya mengalir air mata. Jibril ini nama-nama lain saja. Yang lain nikmat rasa hidupnya enak di surga, kok ada ini kok sendiri hidupnya kok menangis, tundukkan kepalanya dan seperti yang lain. Ditanya oleh Jibril, "Nah, kenapa kamu menangis? Ada apa dengan engkau?" Maka burung ini mengatakan, "Ini sami'tu arba'ina al-fazana." Sejak 40.000 tahun yang silam, kata burung itu, saya telah mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad. Ada orang yang bernama Muhammad. Sejak saya mendengar 40.000 tahun yang silam tentang orang yang namanya Muhammad, fa'asyitu, maka aku mulai rindu kepadanya dan aku cinta kepadanya. Baru mendengar namanya sudah cinta, dan bila sudah cinta, fa'asyitu, maka aku rindu kepadanya. Makanya jangan bermain-main dengan cinta, maka kau akan dikuasai oleh rindu. Bahaya cinta ya. Kalau sudah dikuasai oleh cinta, Anda akan dibelenggu oleh rindu. Nah, jangan rindu itu berat. Para ulama zaman dahulu, cintanya tidak sembarang diletakkan cinta, rindunya tidak sembarang meletakkan rindu. Tidak berani menyalakan api cinta karena pasti ada rindu di sana yang akan menekan dia setiap saat. Ya, kecuali kalau rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada Allah, rindu kepada Al-Quran, rindu kepada ilmu agama, rindu kepada kebaikan. Itu ada seseorang rindu mau main HP karena masih ada restoran yang dulu dicari. Ada suami yang tidak tahan menahan rindunya terhadap HP-nya, masih berlangsung ceramah, sudah pegang-pegangnya, dan bisa lepas dia dari HP. Masya Allah. Itu efeknya. Kalau sudah cinta HP kemana-mana pasti dibawa. Naik ceramah kan boleh-boleh terus, supaya bisa mengambil hikmah. Kita jadikan inspirasi membangun pemuda yang bertakwa. Matikan HP-nya, delete HP-nya, tutup rapat HP-nya, dengarkan baik-baik agar hikmahnya di surah Irak bisa dihadirkan dalam diri kita.
Kalau ingin tahu pemuda yang kuat sekarang, pemuda yang tahan tidak main HP atau tidak. Ada HP di tangan, jaringan lengkap, internet ada, jangan dimainkan. Selama 1 jam acara, tutup rapat, matikan HP kecuali untuk merekam atau untuk mengambil fotonya yang ceramah. Simpan. Makanya kalau Anda orang kuat masuk di masjid, tutup HP, matikan. Kalau Anda tahan tidak mau buka HP sampai selesai acara, Anda kuat. Tapi kalau Anda membuka, alamat Anda lemah. Terhadap HP saja Anda belum kuat, apalagi terhadap yang lain. Nah, ini pemuda-pemuda kuatnya, kuat. Kalau kuat matikan HP-mu, tunggu sampai selesai acara. Kalau selesai acara tidak pegang-pegang, tidak lari-lari dan tutup, berarti kuat. Berarti pemuda yang punya karakter dan berwibawa. Tapi guna lamparin tangan buka nih, berarti dia telah terkena COVID pandemi 19. Punya karakter, tidak punya kekuatan. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan siapa, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan keinginan nafsunya. Di mana nafsu ingin sekali membuka dan memainkan HP di saat acara Islam, dia tahan, tidak tahu. Sampai di barang, sampai pujama mau kira subuh. Acaranya itu Islam, sudah Islam balas dendam. Maka ketika Jibril mengatakan, kamu rindu dan cinta kepada Muhammad, baru mendengar namanya sudah cinta. Tidak pernah ciri kita pernah, baru melihat orangnya sudah cinta. Alhasil, apa kata Jibril? Ini musiluka bimasyuki, aku akan mempertemukan kamu dan memperjumpakan engkau dengan orang yang kau rindu, yaitu Muhammad. Ayo kita berangkat, jemput Muhammad. Berangkat pulang, jemput Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ada di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Nabi ada di Hijri Ismail pada malam 27 Rajab. Beliau diberangkatkan di atas kendaraan yang bernama Buraq, ditemani oleh Jibril dan Mikail, berangkat dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah telah memperjalankan seorang hambanya yang termulia, terafdal, terasyraf, teragung, tercinta, Nabi Muhammad SAW. Lailan pada suatu malam, pada sedikit di waktu malam, dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Ketika kita ditanya, mal hikmah, apa hikmah ketika Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa hikmahnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Para ulama tafsir mengatakan setidaknya ada 4 hikmah Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hikmah yang pertama, Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hikmah yang pertama di dalam tafsir dijelaskan adalah liyahsula lahu al-urud mustawiyan min ghairi ta'rif, supaya Nabi Muhammad ketika sampai di Baitul Maqdis maka dia tinggal langsung naik ke langit, diangkat dan tidak perlu berbelok-belok lagi, karena antara Baitul Maqdis dengan pintu langit terbuka dan sejajar. Jadi mana pertama? Undang kuliah di Indonesia naik atau di Makkah naik itu, mungkin lari ke sana dulu, kan ada jalurnya sendiri. Orang naik pesawat di udara kan, lari menuju, dendari, lari menuju, ujung langit ada sendiri rute. Sedangkan di langit ada namanya Mashadul Malaikat, tempat naiknya malaikat, naik turunnya malaikat ke langit ke bumi, ada tempat naiknya. Sedangkan kata Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, yang disebut dengan Mashadul Malaikat, tempat naik turunnya malaikat itu sejajar yuqabilu Baitul Maqdis, berhadapan dengan Baitul Maqdis.
Jadi Baitul Maqdis pasrapiana ini adalah Masjidul Malaikat. Jadi pun nanti minta dimi'rajkan, maka tidak perlu belok ke sana kemari, tinggal langsung lurus saja diangkat, maka langsung menembus kepada pintu langit yang dilalui oleh malaikat. Yusere. Yang kedua, liyajma'allahu lahu bainal qiblatayn. Kenapa Allah menjalankan Nabi Muhammad Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Hikmah yang kedua adalah supaya Allah mengumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua arah kiblat. Di mana arah kiblat pertama ke Ka'bah, kedua Baitul. Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis supaya mengumpulkan dua arah kiblat. Tiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Hikmah yang ketiga, karena dikatakan inna ardha Syam, inna qilatallahi fil ardihi ardhu Syam. Salah satu tanah pilihan Allah yang ada di bumi ini adalah tanah Syam, negeri Syam. Fa hiya afdalul ardi ba'dal haramain. Tanah Syam, negeri Syam itu lebih afdal, paling afdal setelah tanah Arab. Jadi kalau mau tahu tanah yang paling mulia di dunia ini tanah Arab Makkah dan tanah Arab Madinah. Kemudian yang berikutnya adalah tanah negeri Syam. Syam di zaman dahulu mencakup Palestina, Yordania, mencakup Syam, mencakup Syria, Damaskus. Itu semua negeri Syam. Lebanon, Beirut, mencakup negeri Syam. Tanah pilihan, dari tanah pilihan menuju tanah pilihan, dari masjid menuju masjid. Maka perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalankan adalah beliau, malaikat terbaik yang menyertai, kemudian dari tempat yang baik menuju tempat yang lain yang baik, kemudian dalam tujuan melihat kebesaran Allah Subhanahu. Apa yang hikmah yang berikutnya? Hikmah yang berikutnya adalah li'idharil haq ala man'am, untuk menampakkan kebenaran kepada orang yang menentang berita Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi tidak langsung Mi'raj sehingga di Baitul Maqdis, karena di antara penduduk kaum Quraisy ada yang pernah sampai ke Baitul Maqdis, maka Nabi diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis supaya nanti kalau orang bertanya, saya dari Baitul Maqdis dalam satu malam kata Rasulullah, maka sehingga orang yang tidak percaya akan bertanya apa ciri-cirinya, bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana anunya bagi orang yang pernah ke sana. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan sedetail-detailnya, maka mereka percaya karena apa yang disifati oleh Rasulullah, singkamai apa yang pernah dia lihat yang ada di Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Ya al-bisyarah. Kedua jadi ini dengan harus rokok mahal. Kalau Nabi berangkat diperjalankan mulai dari Makkah langsung langit, tidak bisa dijelaskan kepada manusia karena tidak ada manusia yang pernah ke langit. Tapi Nabi diperjalankan ke Baitul Maqdis, tandanya supaya bisa menjelaskan dalilnya. Orang tidak percaya, saya tidak percaya. Iya, tidak percaya. Saya mau bertanya, kalau memang kamu pernah dari Baitul Maqdis tadi malam, apa sifatnya Baitul Maqdis? Dijelaskan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita wajib percaya dan meyakini perjalanan baginda Rasulullah. Wa man angkarul Isra faqad kafar. Orang yang ingkar kepada Isra Nabi Muhammad maka dia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Ya, jadi jangan pakai logika, kita terima, kita beriman. Memang orang dulu Mut'im bin Adi salah seorang yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Nah, karena inna amraka qabla al-yawm kana amran yasiran ghayra qawlika al-yawm. Oh Muhammad, dulu yang kau ucapkan kepada kami itu masih ringan, tapi yang sekarang tidak bisa ditoleransi. Omonganmu sudah di luar akal. Nahnu nadribu abadal ibili ila baitil maqdis mus'idan syahran wa munhadiran syahran.
kata Mutim bin Ali, inake upepekin neon taya agiro aja pamari Baitul Maqdis si bulan paklapaku si bulan to pamutirana. Nah ikaw tinadana si bangnya pamudel ko pamali-bali loko. Nah karena Mutim bin Ali, asyhadu annaka kadhib, saya bersaksi bahwa kamu berdusta loh. Benar ya Allah, ceritamu Muhammad masih bisa kutoleransi, masih ringan. Tapi sekarang yang ucapanmu ini mengatakan saya dari Baitul Maqdis tadi malam, kemudian pulang lagi saat ini, saya tidak percaya dan ini adalah ucapan yang tidak masuk akal bagi saya. Karena saya membuka otak, si budak akan membantu, mau dari si budak boy, jadi 2 bulan perjalanan. Itu tidak pemakaian. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Lakok As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan dan jujur tidak pernah berdusta, ketika mendengar berita Nabi Muhammad, dia berangkat tadi malam ke Baitul Maqdis dan kemudian sampai ke Isra wal Mi'raj dan seterusnya. Nah karena saya percaya apapun yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah. Apakah anak-anak orang-orang berlomba-lomba datang kepada Abu Bakar? Tazumu anna sahibaka usriya al-laila. Disenji karena di sebelahnya agama sahabatmu tadi malam katanya berangkat ke Baitul Maqdis kemudian pulang lagi tadi. Tak apa tidak? Tampak kanan. Apa nama Muhammad? Tak tidak boleh banget. Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Dari kecil sudah digelar Al-Amin, terpercaya, tidak balik-balik. Kalau kita ini tapi kecil-kecil balik-balik. Nabi tidak pernah berdusta. Makanya kalau ingin melihat pemuda yang bertakwa, berakhlak, cerdas, kreatif, jadi inspirasi ngomong pemuda bertakwa, seret, sifatnya yang bertakwa. Kedua yang berakhlak, ketiga yang cerdas, keempat yang kreatif. Apa? Takwa, akhlak, cerdas, kreatif, calon menantu. Ganda di kriteria takwa, nomor seret. Berakhlak disenangi semua orang. Orang kalau sudah berakhlak, mana tidak sampai tidak tahu. Udah lagi sampai yang dibangun tidak jadi tahu. Tapi kalau berakhlak, pasti orang senang. Berakhlak, bertakwa, berakhlak, cerdas bercahaya ini. La Allah. Ditambahi kreatif dalam usaha duniawi, kreatif dalam usaha akhirat dan siapa calon menantu idaman. Nah ini insya Allah ini anak-anak muda-muda ini, insya Allah ini kita semua ini yang bertakwa, berakhlak, cerdas dan kreatif. Amin ya Rabbal. Kalau ini termasuk karena hikmah. Hikmah menjadikan, berarti tidak menjadi, dijadikan. Bagaimana bisa menjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanannya beliau dikatakan, diperintahkan oleh Jibril, ya Muhammad inzil fasalli hauna. Oh Muhammad, turunlah engkau di tempat ini lalu kamu sholat di tempat ini. Jika Nabi sholat, kemudian selesai mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian faraqibah, kemudian menaiki lagi untuk melanjutkan kendaraan. Kemudian Jibril mengatakan, atadri aina shallaita ya Muhammad, niscaya kamu sampai Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, shallaita bi baitillah min haitsu wulida Isa alaihi salam. Kamu tadi sholat 2 rakaat itu di tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Tempat sejarah, tempatnya para nabi, tempat dilahirkannya di kampung, di daerah dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Muhammad diperintahkan suruh sholat 2 rakaat untuk mengambil berkah di tempat itu. Nah, kita ini yang hadir ini perlu banyak mencari keberkahan. Barakah itu. Barakah itu bertambahnya kebaikan. Nyadit terseriusa singkat boleh dinikmati dunia akhirat. Ada orang uangnya 1 M tapi tidak bisa dinikmati di akhirat. Tidak barakah. Ada orang sehatnya tidak selalu sehat, tapi sehatnya bisa dia nikmati di dunia sampai di akhirat. Ada orang seumur hidup sehat, tapi sehatnya tidak bisa mengantarkannya ke surga. Berarti sehatnya adalah musibah, bukan sebuah kenikmatan. Ini karena barakah. Dulu ada seorang ulama bernama Imam Subki. Ini tidak pernah saya ungkapkan di pengajian manapun. Al-Imam Subki ketika dia mengajar di
di Qa'idahil Hadis yang ada di Damaskus Syria, di kampung di tempatnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini jomblo seumur hidup karena dia cinta dengan ilmu agama dan ibadah, sehingga dia lupa untuk menikah sampai seumur hidup. 45 tahun Imam Nawawi rahimahullah. Imam Subki pada tahun 700, kalau tidak salah tahun 742, beliau mengajar Darul Hadis di tempat yang mana dulu Imam Nawawi mengajar. Suatu ketika beliau keluar, mendapati tempat duduknya Imam Nawawi yang biasa dipakai mengajar ketika hidupnya Imam Nawawi. Maka beliau, siapa namanya? Imam Subki rahimahullah, meletakkan pipinya ala bisor di lantainya yang diduduki oleh Imam Nawawi ketika mengajar. Dulu Imam Nawawi dulu di sini penting ngajar, jadi Nawawi di sini. Lalu beliau bersyair dan mengatakan, apa nakaran? Wa fi daril hadis latifu ma'na ala kusubillaha aslu wa awi la'alli anni amassu bi hurri wajhi maka masahu qadamun Nawawi. Beliau mengatakan, beliau melakukan dan meletakkan pipinya di lantai yang diduduki oleh Imam Nawawi ketika hidupnya, ketika beliau mengajar. Beliau mengatakan, harapanku meletakkan panasnya wajahku ini di lantai ini agar aku pernah menyentuh bekas kakinya Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kulit itu boleh bernataba pada bangkitnya Imam Nawawi rahimahullah. Barakah Nawawi. Jadi orang besar punya anak namanya Taqiyuddin As-Subki. Ada namanya Taqiyuddin As-Subki, ada namanya Taqiyuddin As-Subki. Barakah. Ini barakah ini kamalakannya dia ditolong oleh barakah. Tapi sini kita betul barakah. Berkah yang betul-betul hadir Islam bilang ini barakah dulu. Mau trekking andai-andai ya, mau trekking papahan, mau trekking bagi pelajar, ini sudah berkah. Khalifah Harun al-Rashid, seorang raja punya dua anak namanya Al-Ma'mun dan Al-Amin. Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Amin. Dia itu punya anak namanya Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun. Nama orang tuanya adalah Khalifah Harun al-Rashid, salah satu raja dari dinasti Abbasiyah. Istiqamah sholat sunnah 100 rakaat setiap hari. Siapa itu? Harun al-Rashid. Di bilangan rakaat sampai bilangan kalau dibangi, dia dua anak-anak. Dimondokkan kepada salah seorang ulama yang bernama Imam Ali Al-Kisai. Dipanggil Yoi, disuruh boleh bahasa kepada Imam Ali Al-Kisai, seorang ulama besar yang ada di negeri Kufah. Berangkat main ngaji Yoi. Ketika beliau selesai mengajar, dua anaknya raja Al-Amin dan Al-Ma'mun yatabadara min bina'lai syaikima, maka dia dua bersaudara ini berlomba-lomba main ngale sandaran guruna Imam Ali Al-Kisai. Berlomba-lomba mencari sandal gurunya, berlomba-lomba ingin mematangkan kepada guru. Kalau dulu sahabat yang mengurus sandalnya Nabi siapa? Anak muda remaja masjid, ada yang ingat? Siapa yang mengurus, yang suka menjaga sandalnya Nabi? Siwaknya Nabi, yang menemani Nabi kalau jalan, yang menyiwakkan siwaknya Nabi. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Benar yang kalian bikin sandaran Nabi? Siwak Nabi kita. Siapa Nabi kita yang akan khidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ini, anak raja Amin dan Ma'mun berlomba-lomba keluar selesai mengaji Nabi sallallahu berlomba-lomba untuk mematahkan. Karena keduanya berlomba-lomba, maka gurunya mengatakan ikul liwahidin wahidah. Tak sere-sere itu lah, tak sede-sede itu, tak satu-satu, satu-satu. Mereka berlomba-lomba mengambil dan memasangkan sandal gurunya sebagai bentuk mengambil keberkahan kepada gurunya Imam Ali Al-Kisai, anak raja Khalifah Harun al-Rashid. Maka mana biasa ulama itu sandal anak raja, dia berceramah kan, dia berkaki raja, ceramah
Dalam ekonomi cuma dia bagi bahas perjalanan Isra Mi'raj. Mau jadi sandal sampai bawa ini raja sandal tadi. Nah karena tahu Pak Raka bilang ilekan sandal. Kayak barang kenal ikan yang namor ini pas ambil yang cuci. Subhanallah, la ilaha illallah. Menjadi pemuda yang bertakwa berakhlak, mengambil pelajaran daripada Isra wal Mi'raj yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat ketika Nabi diperjalankan, beliau diperlihatkan satu kaum, marra bi qaumin lahum azharun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi ketika diperjalankan oleh Allah diperlihatkan satu golongan kaum yang mana kaum itu, kelompok itu, golongan itu mereka memiliki kuku lahum azhar niyakaluhun nabi azhar min nuhasin. Kukunya itu dari tembaga, bukan lagi kuku ini, dari tembaga kukunya. Azhar min nuhasin. Tahu tembaga? Makin diposuan yang di sini itu kanan kiri tembaga. Atau mau ketindikan namanya tembaga pura di Freeport. Nah, karena itu ada tembaga pura, ada tembaganya, ada emasnya, ada lengkap. Saya dari sana dulu 3 kali nah, tembaga pura tempat tambangan emas. Ini tembaga, kukunya dari tembaga. Yang bisuda wujuhau, yang takar wajahnya, yang takar wajahnya. Wa usudurau, dan hatinya, dadanya dia cakar sendiri, dia lukai dia dari tembaga kuku. Berkata Nabi Muhammad SAW, man haula ya Jibril. Nah itu Jibril. Ingat nih, Nabi Muhammad itu orang yang paling cerdas. Nabi Muhammad itu kalau akalnya disandingkan dengan akalnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, maka akalnya manusia itu ibarat hanya satu butir pasir dari seluruh pasir yang ada di dunia. Tidak sebanding akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad yang sumbernya ilmu, sumbernya kebaikan, contoh kebaikan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata dia tidak malu untuk bertanya, man haulai? Naik dia diberi. Tidak malu bertanya apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Sekarang kita ini baru lulusan ini S1, S2, sedikit masih itu tanah. Nah karena itu aku sekolah masa yang perputanan dia anjur tiada. Alih lalunya dulu. Banyak orang baru belajar sekali malu bertanya. Sudah mau dokter, sekolah minjul main, batu minum di batu. Ketika tidak tahu, malu bilang tidak tahu. Sisi itu bertubahan. Masa setelah saya mau bertanya, berarti belum memiliki ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama itu adalah ketika ditanya tidak tahu, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Tapi pun nanti lama saya ulama. Naik sengatin itu dari tanah yang mana tengok dia nak nasi. Apa ini? Yo bisa ni. Ini nasi. Nabi bertanya, mana haula Jibril? Nabi Jibril. Mereka itu haula alladzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, yang suka memakan daging saudaranya sendiri, dan suka menjatuhkan harga diri orang lain. Amanah yang memakan daging orang lain, menceritakan, menggibah, mencerita orang lain. Apa mau singkat? Pacari nama dia, nama dari masih cerita wanita itu. Jadinya juga yang astagfirullah. Dia bisa jalan kaki di mana? Ada yang tulis jalan kaki, jalan kaki. Apa cerita terus orang? Ya Allah, suka memakan dari orang artinya suka menggibah, menjatuhkan harga diri orang, mencela orang, dan cerita orang lain. Itulah yang mencakar wajahnya dan sendiri di hari kiamat. Disembelihkan guna menjadi kuku dari tembaga sehingga dia menghancurkan dirinya sendiri akibat dia pernah menghancurkan harga diri orang lain ketika di dunia. Cerita dia. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan. Wailun likulli humazatin lumazah. Ia minjuna tama cilaka sampai cerita dia.
ghibah. Kata cerita mau dilarang dia atau balas dendam kita balas dendam. Punah balas dendam kita kamanya itu wanita. Ingat ini. Kalau ada yang cerita jelek orang, ingat ini kata Rasulullah SAW. Apa itu? Mani ghibah. Siapa orang yang digibah, digosip, dicerita jelek, apalagi sampai di telinganya. Wih, cerita apa yang. Apa nak bilang? Nak bilang begini. Oh. Fasabar alaiha. Lalu dia sabar. Dia tidak komen, dia tidak melanjutkan sana. Oh, begitu. Dia tidak bilang, amin tongnya, anu pena. Memang dalam itu kalau lihat kayak itu, kayaknya ini beli mobil baru. Dia tak. Oh begitu. Siapa orang yang digibah? Lalu apabila mau sampai kepadanya berita gibah itu, cerita anu dia anu. Oh iya. Sabar alaihi, lalu dia sabar menghadapi cerita positif yang diarahkan kepadanya. Birolah kumis dulu, maka diampuni separuh dosanya. Separuh dosa. Ayo, orang mati yang ditakutkan orang mati itu apa? Dosa. Orang dibangkitkan di hari kiamat apa yang paling ditakuti? Dosa. Penyakit yang paling membahayakan melebihi corona dan omikron, dosa. Mana tena nata bagi corona omikron puna jaya dosa anu sikam aja lebih parah boleh. Yang menjadi negatif dari corona tapi positif di dosa saja. Kalau cuma positif corona, ya paling rumah sakit. Puna tidak bisa ditangani rumah sakit, ya pemakaman. Katanya jangan tangani neraka. Tapi kalau positif dosa, kemarin mau dicari di rumah sakit kan neraka. Subhanallah. Jadi ingat niat mencari takwa ini syukur ki alhamdulillah. Lain dari saya dosa kesempatan. Katakan satu riwayat dalam kitab Suratul Nabi, Syekh Utsman bin Hasan Al-Huwairi mengatakan satu riwayat, nanti di hari kiamat akan ada seseorang hamba diberikan kitabnya oleh Allah, dia minum dengan tangan kanannya, para afihi hasanatin lam ya'malha. Lalu ketika dia menerima laporan amalnya, dia melihat ada di situ di dalam laporan amalnya kebaikan-kebaikan yang tidak pernah dia amalkan. Kutanya di mereka dengan Allah Ta'ala, menaina ada. Ya Allah, dari mana ini? Saya tidak pernah lakukan ini. Kenapa ada di dalam amalku? Kebaikan ini ada haji, ada umrah, ada ini, ada sedekah, tahu masih. Saya tidak pernah tahu masih. Kenapa ada di sini? Lalu dia mengatakan dikatakan, ada amalu man ittabaqa minan nas wa antara tasyur. Itu adalah kebaikannya, perbuatan baiknya orang-orang yang telah mencintai milik kau di dunia dan kau tidak mengetahui kalau dia bergosip kamu. Dipaletik dari amalan. Jadi kira-kira kemudian cerita kau ini keberuntungan atau enggak? Hakikatnya keberuntungan. Hakikatnya. Tapi kemudian dari kasar dada. Bambang tunggu pembalasan. Nah doakan ini lah ketawa. Apabila kita sudah mendoakan celaka kepada orang, maka kita sudah keluar dari sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nabi Muhammad itu penyayang kepada orang, rahmatan lil. Udah niat mencari takwa itu ya Allah, ampuni dosanya, terima. Bagaimana kalau sudah terlanjur masjid? Tolong ada ceramah ini berbeda. Ada 1000 wasit di sini hari tahun kita nih. Mau coba bagaimana caranya? Kalau sudah kita dimangkosip, paling tidak kita beristighfar mendoakan orang yang telah kita cerita jelek. Ya Allah, itu haji yang ibu-ibu yang cerita jelek tadi. Mudah-mudahan lancar rezekinya, panjang umur. Lancar rezekinya, jauh dosanya, tinggi derajat masuk surga. Minimal kau doakan pada itu dia supaya menjadi kafarah sebagai tebusan daripada gosip kepada orang. Nah, ini
Jadi anak muda yang kuat, jangan mudah menjadi pemuda-pemuda promosi. Tahu hikmahnya ikramnya. Bahkan dikatakan ini, banyak orang bangga tiap tahun lama haji. Ada orang bangga tiap tahun pergi umroh, nah banggakan umrohnya, nah banggakan hajinya. Di samping tetangga-tetangganya yang fakir, membanggakan amaliannya, bisa sering sholat tiap bulan di Masjidil Haram, dia banggakan dia ini dan ini. Ingat, Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, apa beliau katakan? Bahwasanya tarkul ghibati awin namimati afdal min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil Islam. Wa qala Allah Ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, ulama yang hidup di abad yang ada di tahun 300 Hijriah, beliau mengatakan, meninggalkan menceritakan jeli orang, meninggalkan memfitnah, meninggalkan mengadu domba, meninggalkan menggosip, meninggalkan cerita kau di balik kawah, lebih afdal, lebih baik daripada penggaulan isi bilangan haji yang tunaikan di Mekah. Lebih bagus daripada haji 100 kali setelah haji Islam yang pertama kali. Apalagi guna umrah dan isi bilangan haji, kau tinggalkan gosip 1 kali lebih baik daripada kau haji 100 kali. Ya. Orang mana tahu bangga, tiap tahun lama haji umrah, langkah gosip injuan, runtung naring haji umrah. Tentu ini, hanya orang hebat, orang yang bisa menahan komentarnya. Terutama yang suka buka HP, jangan suka berkomentar yang tidak baik di dalam HP. Apalagi komentari ulama. Dikatakan, mani itaba rajulan faqihan ya'ti yaumal qiyamati maktuban ala jabhatihi ayatun min rahmatillah. Siapa yang menceritakan jelek seorang ulama yang faqih dalam bidang agama, maka dia datang di hari kiamat, di wajahnya akan tertulis, orang ini telah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila berfirman Allah, wa man ittaba nabiyyan kana kaman qatala nafsan bighairi haqqin. Orang yang menggibah dan menceritakan jelek seorang nabi, maka dia seperti membunuh satu orang di muka bumi. Kami dulu saya tahu, Nabi Ibrahim. Makanya orang dulu disinggung dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Ini kepada orang yang nagosip Nabi Muhammad SAW. Langsung di dalam Al-Quran, cilakai tahu lumazah dan humazah, orang yang suka menggosip dan menceritakan dan menghina orang lain. Dan dia buka HP, dia berita fitnah, ulama yang dibuka kolom komentar, terutama orang mau nanti lulusing nanti kan. Katakan saja, Allahu a'lam bishawab, tidak pusing nanti. Kalau sudah ngomong Allahu a'lam bishawab, Anda berdakwah dengan komentarmu. Karena orang yang berkomentar di situ ada jelek, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika kau di tengah-tengah komentar, Wallahu a'lam bishawab adalah sebaik-baik ucapan yang bisa menjaga keselamatan kita. Punah benar itu kita itu memang Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda menceritakan apa yang tidak ada dalam diri orang, berarti Anda telah memfitnah kepada orang lain. Tapi kalau Anda menceritakan apa yang ada dalam dirinya, berarti kau telah menggibah orang lain. Berarti dia dari selamat dengan komentar. Jadi cuma satu kalau mau selamat, jagai bahaya atau komentar yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di ceramah, mudah-mudahan Anda bermanfaat. Yang hadir panjang umur insyaallah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ceramah ini ada bermanfaatnya. Hadirkan hati, karena doa itu senjata orang mukmin. Di antara sini kita tidak tahu, naik doanya dikabulkan oleh Allah. Bisa saja yang duduk di depan, bisa saja ibu-ibu yang di belakang, bisa saja anak-anak muda ini yang hadir. Ya kita tidak tahu, kita hanya berdoa karena berdoa mengamalkan perintah Allah. Ud'u ni'an, jadi belum. Kita doa, hadirkan dalam diri kita apa niat kita, yang niatnya mau dapat pekerjaan, semoga berkah Islam dimudahkan pekerjaan. Yang mau lakukan jodohnya, semoga dibukakan jodohnya oleh Allah dengan berbuka dengan lancar. Yang mau dapat jodoh ilmu, dibukakan jodoh ilmu. Yang mau mendapatkan pekerjaan yang layak, minta pekerjaan yang layak kepada Allah. Inilah saatnya.